Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, wala hawla wala quwata illa billah, wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Kita dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, mampu mengkondisikan diri sehingga terus dalam suasana ketaatan. Ini tidak lain karena Allah memberikan nikmat taufik kepada kita, maka kita harus berusaha mempertahankannya dan mensyukurinya. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Banyak orang yang bosan dengan kebaikan, tetapi dengan taufik dari Allah kita tidak bosan dengan kebaikan, sehingga amalan-amalan yang sudah kita ambil satu persatu kita pengen semuanya istiqomah. Beberapa yang sudah istiqomah, yang lainnya belum. Nah, yang lainnya itu yang belum kita juga pengen istiqomah. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah malam ini adalah malam yang terakhir kita membahas Al-Fatihah sebagai muqaddimah atas kajian tafsir. Jadi cukup lama, yarhamukallah. Jadi cukup lama mengulangi kajian tafsir Al-Fatihah, cukup lama. Kalau asal ini pertemuan yang keempat itu ya. Nanti kalau sudah selesai, kembali kita melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surat Al-A'raf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui siapa yang telah meraih as-sirat al-mustaqim, yang secara istilah jembatan yang dibentangkan di atas neraka, dia selamat. Siapa yang telah meraih sirat mustaqim yang tafsirnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di mana dia melekat pada dirinya konsekuensi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga mereka dikatakan sebagai orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Siapa? Allah jelaskan. Sirat mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat mustaqim adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Itu sirat mustaqim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya Allah. Siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat? Allah jelaskan, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Nabiyyin, kita ikuti jejaknya para nabi. Mereka lah teladan yang telah meraih sirat mustaqim. Siddiqin, demikian juga mereka adalah teladan yang telah meraih sirat mustaqim, di mana mereka adalah orang-orang yang membenarkan keislaman dengan tingkat pembenaran yang sangat tinggi. Orang-orang yang jujur di dalam berislam dengan tingkat kejujuran yang sangat tinggi. Apa kata Allah? Haram, ya haram sekarang, ya sekarang. Gak ada pertimbangan-pertimbangan babi ibu dan seterusnya. Allah katakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih kebaikan sehingga kalian
berinfak dengan apa yang kalian sukai, maka apa yang dimiliki yang merupakan kesukaannya langsung dikeluarkan. Kita mengetahui Abu Talhah begitu turun ayat ini langsung menemui Nabi, ya Rasulullah, telah turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ketahuilah, aku termasuk orang yang berpunya di Madinah, kebun kormaku banyak, dan yang paling aku sukai adalah kebun Bairuha. Aku serahkan kepada ya Rasulullah untuk kepentingan umat. Dan ketika itu ada seorang sahabat yang sedang mengendarai kuda terbagus yang paling dicintai, yang paling disukainya. Kemudian dengar ayat ini turun, langsung disodakohkan kuda yang terbaik. Jadi tinggi sekali tingkat kejujurannya dalam berislam. Para sahabat waktu itu khamr belum diharamkan, lagi berpesta-pesta khamr. Turun ayat pengharaman khamr, sudah berhenti. Gak ada yang tanggung satu teguk lagi, enggak. Wah, masih setengah gelas, tak habisin dulu, enggak. Bahkan di gudang-gudang yang berdrum-drum, berdirijen-dirijen, ditumpahkan di jalan-jalan, sehingga dalam sejarah diketahui Madinah banjir atau becek dengan khamr. Siddiqin, teladan yang telah meraih sirat mustaqim. Siapa lagi? Syuhada, orang-orang yang mati syahid demi li'i'la'i kalimatillah, nyawa rela melayang. Maka kita ikuti jejaknya, kita berjuang insya Allah tidak sampai nyawa melayang, kita berbuat insya Allah tidak sampai nyawa melayang, kita mengejar kebaikan insya Allah tidak sampai nyawa melayang. Paling mengorbankan waktu, paling mengorbankan hobi, paling menunda kepentingan, gak sampai melayangkan nyawa. Masa gak bisa? Waduh, wong teladannya syuhada. Mereka adalah orang yang sampai rela nyawanya melayang. Kajian hanya duduk sebentar, gak sampai korban waktu, korban tenaga. Ya seandainya waktu dikorbankan paling setengah jam, bisa diganti lagi. Mereka mengorbankan nyawa. Nah, di situ kita merenung, syuhada adalah orang yang telah meraih sirat mustaqim. Dan as-salihin, yang terakhir adalah orang-orang yang saleh. Apakah kita orang-orang soleh? Insya Allah dengan kadarnya, dengan tingkatannya kita ini orang-orang soleh. Tapi apa kemudian masuk ke dalam kategori orang soleh yang merupakan teladan, yang Allah nyatakan sebagai orang-orang diberi nikmat, sehingga mereka lah orang-orang yang telah meraih sirat mustaqim? Allah a'lam. Yang jelas orang soleh itu apa kata Allah, apa kata Rasulnya? Sami'na wa ata'na. Kita sudah begitu enggak ya? Sudah sih, ya sudah dengan kadarnya. Jadi kita harus terus memperbaiki diri, sehingga kalaulah bukan syuhada, kalaulah bukan solihin, kalaulah bukan syuhada, kalaulah bukan siddiqin, dan tidak mungkin nabiyin, kalaulah bukan syuhada, karena kita nggak tahu ada mati syahid apa, kita nggak tahu. Kalaulah bukan siddiqin, karena susah mencapainya, berat, dan tidak mungkin masuk kategori nabi. Sudah ditutup nabi dengan terakhir yang dikirim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka solehin. Seperti sekarang adalah kita berada di bulan Asyurul Haram. Jumat yang lalu tanggal 1, sekarang hari Jumat, berarti 1 pekan. Sekarang tanggal 8 Dzulqa'dah. Kita berada di Asyurul Haram sampai 3 bulan ke depan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satunya lagi Rajab. Asyurul Haram disebut Asyurul Haram di mana kemuliaannya nomor 2 setelah Ramadan ya. Bulan-bulan ini bulan yang Allah muliakan secara khusus, dan bulan-bulan yang diharamkan berperang. Nah, di bulan yang Allah khususkan ini, yang pengkhususannya nomor 2 setelah Ramadan, kata Allah, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim
di dalamnya. Di dalam 4 bulan ini janganlah kalian berbuat kezaliman, jangan. Padahal kita tahu yang namanya kezaliman ya bukan di Asyhurul Haram saja, bukan di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, bukan di 4 bulan ini saja, tapi di setiap bulan dalam 1 tahun gak boleh ada kezaliman. Tapi kenapa dikhususkan? Ya, pengkhususan secara zaman, sebagaimana ada pengkhususan secara tempat. Pengkhususan secara tempat apa? Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, itu pengkhususan secara tempat. Berbuat kemungkaran di 3 tempat ini tidak sama dengan berbuat kemungkaran di luar 3 tempat ini. Demikian juga secara zaman, berbuat kemungkaran di Asyhurul Haram 4 bulan ini maka juga tidak sama dengan berbuat kemungkaran di luar Asyhurul Haram. Kemudian secara person, nabi, wali, menyakiti nabi, menyakiti wali, menyakiti ulama tidak sama dengan menyakiti orang biasa. Menyakiti nabi, nabi kekasih Allah, apalagi menyakiti nabi, menyakiti wali, Allah yang langsung bela-belain wali. Demikian juga menyakiti ulama. Syekh Utsaimin mengatakan luhumul ulama mashmum, lahmul ulama mashmum, daging ulama itu beracun. Kalau menyakiti orang biasa, menghibai orang biasa, yang terkena dampak ya dia seorang diri. Tapi kalau yang dihibai ulama, di mana dia ada tulisannya, di mana dia ada ceramah-ceramahnya, di mana dia punya majelis-majelisnya, tapi dihibai, sehingga kemudian manusia pada menjauhkan diri dari dia, maka sesungguhnya menjauhkan dari majelis ilmu, menjauhkan orang-orang dari tulisan-tulisan ilmiah Islamiyah. Jadi beracun, banyak yang kena dampaknya. Nah, jadi berbuat kemungkaran di dalam Asyhurul Haram, sekarang di dalam Asyhurul Haram ini adalah yang Allah muliakan secara zaman. Ya Allah muliakan secara zaman, maka berbuat kemungkaran di dalamnya tidak sama dengan berbuat kemungkaran di waktu-waktu yang lain, karena Allah khususkan. Secara lengkap ayatnya, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun ada 12. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan. Sejak kapan penetapan 1 tahun dan 12 bulan? Sejak awal dan ada dalam Lauhul Mahfuz. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal arda. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ditetapkan ada 12 bulan. Dari 12 bulan ini minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang merupakan Asyhurul Haram. Nabi yang menjelaskan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satunya lagi Rajab. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Bagaimana tidak lurus? Allah yang menetapkan, zat yang tidak mungkin salah, zat yang tidak mungkin keliru, zat yang seluruh ketetapannya mengandung hikmah. Maka Allah tidak ada yang keliru ketika menetapkan 1 tahun ada 12 bulan, kemudian 4 bulan diantaranya merupakan Asyhurul Haram. Gak ada yang keliru. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan mendolimi diri kalian di dalamnya. Nah, ini yang tadi kita maksud. Memangnya boleh berbuat dolim di bulan-bulan yang lainnya selain Asyhurul Haram? Tidak boleh. Kedoliman adalah sesuatu yang diharapkan setiap saat dalam 1 tahun, selama 12 bulan, bukan 4 bulan ini saja, tetapi dikhususkan di dalam 4 bulan ini karena memang berbuat kemungkaran di Asyhurul Haram
Berarti berbuat kemungkaran di zaman yang dikhususkan berbeda dengan berbuat kemungkaran di zaman yang tidak dikhususkan. Sebagaimana tempat yang dikhususkan, Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, berbuat kemungkaran di 3 tempat ini berbeda nilai kemungkarannya dibandingkan dengan berbuat kemungkaran di selain 3 tempat ini. Sebagaimana terkait dengan person, berbuat kezaliman terhadap nabi, terhadap wali, dan terhadap ulama, berbeda nilai kemungkarannya, berbeda nilai kezalimannya dibandingkan berbuat kezaliman kepada orang yang lainnya. Demikian. Kemudian kita tahu ayat ini langsung sami'na wa ta'na. Kita pun sadar betul ini Asyurul Haram. Kita hati-hati, insyaallah kita saleh. Insyaallah kita saleh dan terus dikuatkan apa yang kita bisa lakukan sehingga menjadi reminder bagi kita, pengingat ini Asyurul Haram, hati-hati, ini Asyurul Haram, hati-hati. Masing-masing kita bisa membuat reminder sendiri-sendiri. Tahadus bin ni'mah. Kalau kita di kantor, kita tetapkan 10 menit sebelum adzan kita sudah keluar. Jadi saling mengingatkan, sudah 10 menit sebelum adzan keluar, kantor tutup. Kita ke Masjid Ibrahim biar bisa rawatib 4 rakaat qabliyah zuhur, atau seandainya tidak ada rawatib yang muakkad biar bisa nawafil yang lainnya. Jadi di saat kemungkaran nilainya berbeda, maka kebaikan kita kejar. Nah, mengantisipasi, memperhatikan dalam rangka kita menginginkan kesolehan yang meningkat. Sekali lagi, masuk syuhada enggak tahu masuk apa enggak, siddiqin apalagi, tambah jauh lagi, nabiyin tidak mungkin, sudah ditutup dengan Nabi Muhammad. Yang paling ada kesempatan adalah kategori solehin. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang meraih sirat mustaqim. Nah, kemudian untuk meraih sirat mustaqim, jangan sekali-kali menempuh jalannya 2 macam orang, al-maghdub alaihim dan ad-dhalin. Kita lanjutkan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat mustaqim adalah jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai, yaitu Yahudi. Nabi mentafsirkan al-maghdub alaihim al-yahud, waladdallin, dan bukan pula jalannya orang yang tersesat, hum an-nasara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tersesat adalah Nasrani. Jadi untuk meraih sirat mustaqim, jangan sekali-kali ikuti jalannya Yahudi, jangan sekali-kali ikuti jalannya Nasrani. Memang jalannya Yahudi bagaimana sih? Memang jalannya Nasrani bagaimana? Orang Yahudi itu secara khusus oleh Allah diberi merek, diberi label al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai. Kenapa mereka dimurkai? Mereka tahu kebenaran, kemudian sengaja menyelisihinya. Mereka mengetahui hak, kemudian sengaja mendustakannya. Maka Allah memberi merek mereka al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai. Banyak sekali dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sebab-sebab dimurkainya oleh mereka, kasus-kasus yang menunjukkan mereka tahu hak kemudian nyata-nyata menyelisihinya. Misalnya saja dalam Al-Baqarah 89, saya baca ayatnya, nanti dibantu terjemahnya. Misalnya Al-Baqarah 89, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan
apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Ayat ini tentang orang-orang Yahudi. Dari kitab Taurat mereka tahu persis bahwasanya Allah menginformasikan kepada mereka akan ada nabi nanti namanya Muhammad atau Ahmad. Mereka tahu persis. Kenapa tahu persis? Mereka baca semuanya dari kitab Taurat. Dan Allah informasikan kepada kita, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mengenali anak-anaknya sendiri. Artinya apa? Mereka tahu persis. Tahu persis. Dan mereka tidak mendustakan. Ini informasi dari Allah bahwasanya nanti akan ada nabi namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, segera utus nabi yang kau janjikan, biar kami bersama-sama dengan beliau memerangi orang-orang kafir, memerangi orang-orang yang mendustakanmu. Segera utus ya Allah, segera utus nabi tersebut. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, maka tatkala datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang dibawa oleh nabi yang dijanjikan itu, yang mereka memohon terus untuk segera didatangkan, tapi apa yang terjadi? Mereka mengingkarinya. Loh, kok dari Arab? Gak terima. Loh, kok dari Arab? Kok gak dari kalangan Bani Israel? Gak terima. Akhirnya mereka mengingkarinya. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Tatkala datang kepada mereka apa yang mereka mengenali persis, Al-Quran dengan pembawanya yaitu Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendustakannya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah bagi orang-orang kafir Yahudi ini. Jadi ini salah satu ayat yang menjelaskan mereka nyata-nyata mengetahui hak, kemudian secara sengaja mendustakannya. Maka Allah laknat mereka. Mereka diberi label al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai. Jadi misalnya yang lainnya, parah memang orang Yahudi, tahu hak tapi mendustakannya, parah sekali. Contoh, mereka berada di satu tempat, Allah angkat gunung Tursina, gunung di atas mereka, dan mereka ketakutan luar biasa. Ini gunung di atasnya dan mau ditimpakan kepada mereka. Dalam kondisi seperti itu mereka diambil janji untuk tunduk patuh kepada Allah dan taat kepada Nabi yang diutuskan dari Nabi Musa. Iya, mereka mengiyakan. Tapi setelah itu apa? Dilanggar. Memang parah mengetahui hak, apalagi pernah diambil sumpah janji dengan ancaman. Nyata-nyata mereka tahu hak tapi kemudian mengingkarinya, sehingga mereka al-maghdub alaihim. Mereka al-maghdub alaihim. Contoh, masih sangat banyak contohnya, termasuk siapa sih yang mengatakan sana kamu saja berperang sama Allah, berangkat sana, kalau kami mau duduk-duduk di sini. Allahu Akbar, sangat merendahkan sekali Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan tentang mereka, wa ma qadarullah haqqa qadri
wa ma qadarullaha haqqa qadri, mereka benar-benar tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya, sangat melecehkan sekali. Jadi ketika Nabi Musa perintahkan mereka agar berangkat, apa kata mereka? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa, kami sekali-kali tidak akan memasuki daerah tersebut. Sana kamu sama saudaramu, sama Tuhanmu sana berangkat perang sana. Kalau kami mau duduk-duduk di sini. Allahu Akbar. Itu orang Yahudi. Jadi kebenaran itu begitu dilecehkan, itu sesuatu yang kayak nggak merasa beban, kayak nggak rasa takut gitu. Itu Yahudi. Maka al-maghdub alaihim, jangan ikuti jalan mereka. Kemudian waladhdallin, dan jangan pula ikuti jalannya Nasrani, orang-orang tersesat. Jadi orang Nasrani dikasih label, dikasih merek ad-dhallin, orang-orang yang tersesat. Kenapa? Beda dengan orang Yahudi yang tahu ilmu tetapi sengaja didustakan. Kalau orang-orang Nasrani semangat beramal tapi tidak mau tahu urusan ilmunya, tidak mau tahu urusan petunjuknya, akhirnya tersesat. Misalnya kita bisa melihat di dalam ayat apa ya? Sebentar ya. Misalnya kita melihat di dalam ayat misalnya kita melihat dalam surat Al-Imran ayat 50. Ini tentang penjelasan kenapa Nasrani ini tersesat. Mereka semangat beribadah, semangat beribadah, semangat beramal, tapi tidak mau tahu urusan petunjuknya, makanya tersesat. Ad-dhallin. Al-Imran ayat 50. Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa liuhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan sebagai orang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharapkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dari ayat ini kita mengetahui Nabi Isa alaihi salatu wassalam, karena ini lagi berbicara tentang Nabi Isa, dibaca mulai dari ayat-ayat yang sebelumnya, mulai ayat 41 itu tentang Nabi Isa terus. Nabi Isa terus sampai 50 masih menceritakan tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu diutus diantaranya untuk wali uhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum, wali uhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum, untuk menghalalkan bagi kalian wahai orang-orang Nasrani apa-apa yang sebelumnya diharamkan. Jadi Nabi Isa, aku datang untuk menghalalkan bagi kalian sebagian apa yang sebelumnya diharamkan bagi kalian. Biar lebih jelas kita baca surat Al-Maidah ayat 46. Biar lebih jelas, biar utuh pemahamannya, kita lihat Al-Maidah ayat 46.
وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Dan kami turunkan sejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam. Sebenarnya kitab yang sebelumnya itu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nabi Isa alaihissalam Allah utus untuk membenarkan apa yang ada di depannya, yaitu Taurat. Dan secara khusus Nabi Isa diberi kitab yang namanya Injil. Demikian penafsiran para ulama di dalam kitab Suratus Shalah, tartajju biha al-masajid wal musallayat walakin. Nah, di dalam kitab tersebut tafsir Al-Maidah 46 bahwasanya Nabi Isa alaihissalam diutus membenarkan kitab yang ada di hadapan yang sudah ada, yaitu Taurat, dan untuk dia secara khusus diberi Injil. Jadi Nabi Isa berdakwah dengan dua kitab, Taurat yang sudah ada, dan secara khusus untuk beliau Injil. Kemudian disebutkan di dalam ayat 50 Al-Imran tadi, Injil itu isinya tentang hukum-hukum yang menghalalkan sebagian yang sebelumnya diharamkan. Banyak perkara-perkara lain yang tidak dibahas di Injil. Bicara tentang hukum-hukum, Injil menyebutkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan di dalam Taurat, Injil menghalalkan. Jadi terjadi mansuh, penghapusan hukum yang pada zaman Nabi Musa diharamkan, pada zaman Nabi Isa dihalalkan. Itu isinya Injil, tentang hukum-hukum seperti itu. Selebihnya banyak sekali tidak dijumpai di dalam Injil. Terus dijumpainya di mana? Dijumpainya di Taurat. Di Injil tidak dijumpai, tetapi dijumpainya di dalam Taurat. Tapi orang-orang Nasrani nggak mau Taurat, mencukupkan diri dengan Injil saja. Pada kondisi mereka semangat beribadah, ketika ingin mengetahui petunjuk, mereka hanya bukannya Injil saja, padahal di Injil nggak ada, adanya di Taurat. Taurat mereka nggak mau. Apa yang terjadi? Yang nggak ada petunjuknya, akhirnya tersesat. Semangat beribadah, semangat beramal, tapi tidak mau tahu urusan petunjuknya. Padahal ada dalam Taurat, tapi mereka sudah nolak Taurat. Mereka sudah nolak Taurat, sehingga akhirnya tersesat. Inilah penjelasan kenapa orang Nasrani disebut ad-dhalin, orang-orang yang tersesat karena semangat beramal tapi tidak mau tahu urusan petunjuknya. Tiga agama samawi Nabi Muhammad yang terakhir, sebelumnya Nabi Isa, dan jauh sebelumnya Nabi Musa. Apa perbedaan ketiganya? Nabi Musa, yaitu kaumnya yang disebut dengan Yahudi, tidak mengakui Nabi Isa dan tidak mengakui Nabi Muhammad, malah mengatakan Isa adalah anak zina dan harus dibunuh. Umatnya Nabi Isa yang namanya Nasrani tidak mau mengakui Musa dan tidak mau mengakui Muhammad.
Adapun Nabi Muhammad SAW, kita semua umatnya mengakui Nabi Musa sebagai Nabi dan mengakui Nabi Isa sebagai Nabi. Makanya mereka kafir, mendustakan sebagian Nabi. Kita tidak kafir karena kita tidak membeda-bedakan Nabi yang satu dari Nabi yang lainnya. Semuanya adalah Nabi yang Allah utus, tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Jadi apa jalannya orang Yahudi? Intinya mereka tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkan, mengingkarinya. Jalannya Nasrani, semangat beramal tetapi tidak mau tahu urusan ilmunya. Jadi bahasa lebih gampang lagi, Yahudi berilmu tanpa amal, Nasrani beramal tanpa ilmu. Untuk meraih sirat mustaqim, jangan sekali-kali menempuh dua jalan ini. Jangan sekali-kali menempuh dua jalan ini. Jangan sampai ketempelan Yahudi. Kita tahu ilmu diingkari. Misalnya tentang masalah bid'ah, Nabi tidak kurang-kurangnya mengingatkan para sahabat. Bahkan pembukaan majelis seringkali dengan khutbatul hajah, memuji Allah, kemudian membaca surat Al-Imran 102, An-Nisa ayat 1, Al-Ahzab ayat 70-71, kemudian mengingatkan para sahabat, fa inna asdaqul hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Berapa kali? Siapa yang mau ngitung berapa kali? Berapa kali Nabi bermajelis? Siapa yang mau ngitung? Dan sebagian dan sesuatu yang merupakan muwadhabahnya, yang merupakan kebiasaannya, beliau memulai majelis dengan mengingatkan para sahabat agar hati-hati dari perkara bid'ah. Jadi yang mewanti-wanti agar jangan sampai terjerumus dalam bid'ah siapa? Nabi. Malah yang diingatkan siapa? Para sahabat yang secara kondisi tidak mungkin berbuat bid'ah, karena mereka orang terdepan di dalam perintah mengerjakan, mereka orang terdepan di dalam larangan meninggalkan, sehingga secara kondisi nggak mungkin berbuat bid'ah. Tapi Nabi terus ingatkan. Pernah mau terjadi benih-benih bid'ah pada zaman sahabat? Sekali dua kali Nabi langsung tumpas, langsung diantisipasi maksudnya, dan nggak pernah terjadi. Tapi Nabi terus mengingatkan para sahabat. Nah kita kan lebih utama lagi untuk terus diingatkan. Dan mereka kaum muslimin tahu ini wanti-wantinya Nabi yang terus-menerus kepada para sahabat. Kemudian kita sampaikan hati-hati bid'ah. Apa kata mereka? Bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Artinya tahu hak bahwasanya Nabi terus mengingatkan, tapi mereka mengabaikannya, merendahkannya. Ah, ini kan khawatir ketempelan Yahudi, tahu hak tetapi mengingkarinya, tahu hak tetapi mengingkarinya. Sudah tahu nih ini riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Dan ayat-ayat riba yang lainnya, sampai ayat riba dia tahu maknanya ditantang berperang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Dan seterusnya sampai Allah berfirman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mengindahkan seruan ini untuk berhenti dari riba, maka ambil senjatamu, mari berperang. Demikian tafsir Ibnu Abbas. Orang-orang yang berbuat riba ditantang berperang oleh Allah. Gimana ditantang berperang oleh Allah? Menunjukkan besarnya perkara ini.
tahu berarti berilmu, tapi kemudian wong sama aja kayak jual beli kok. Orang jual beli kan pengennya dapat untung. Lah, orang praktek riba juga pengennya dapat untung. Apa bedanya? Sama-sama pengen dapat untung, kok diharamkan sih? Ada-ada saja itu. Jangan-jangan pemahaman Al-Qur'annya nggak pas itu. Atau ada yang kemudian memahami, loh diharamkan kalau banyak, kalau sedikit nggak apa-apa. Macam-macam. Padahal perkaranya adalah perkara yang gamblang. Lah ini namanya ketempelan Yahudi. Tahu perkara hak, kemudian mendustakannya, mengingkarinya, mengecilkannya. Ini ketempelan Yahudi. Bagaimana ketempelan Nasrani? Ya bisa saja ketempelan Nasrani. Semangat bertakorup, pendekatan diri kepada Allah, biar mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, biar mendapatkan keutamaan setinggi-tingginya. Berbuat ritual ini, amalia ini, tanpa mau memperhatikan ini ada dalilnya apa enggak ya, ini ada petunjuknya apa enggak ya, ini ada pedomannya apa enggak ya. Ini enggak peduli, yang penting beramal. Nah itu tersesat namanya. Semangat beramal tetapi tidak peduli petunjuknya. Semangat wis pokoknya ke Jakarta, lu nggak tahu jalan, wis pokoknya berangkat ke Jakarta, lu pakai tol 12 jam sampai ya. Tapi yang penting berangkat. Wah, bukannya ke barat, malah ke Banyuwangi. Ternyata Banyuwangi, nggak tahu petunjuk, jalan. Wah itu situ ternyata nyebrang Suramadu ke Madura. Juga kapan ke Jakarta? Modal semangat, nggak tahu petunjuk, ya tersesat. Nah, jangan seperti Yahudi dan Nasrani untuk meraih sirat mustaqim. Jangan ketempelan Yahudi dan jangan ketempelan Nasrani. Jadi untuk meraih sirat mustaqim, ikuti jejaknya 4 kelompok: Nabiin, Siddiqin, Syuhada, Sholihin. Jangan sekali-kali ikuti jejaknya Yahudi dan Nasrani. Yahudi berilmu, nggak mengamalkan. Nasrani beramal tanpa ilmu, tanpa mau tahu pedomannya, tanpa mau tahu petunjuk. Yang penting semangat beramal. Kira-kira banyak enggak ya kaum muslimin yang ketempelan Yahudi? Banyak. Contohnya terlalu banyak. Misal Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai aulia. Sebagian mereka itu wali bagi sebagian yang lainnya. Kalau ada di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai aulia, sebagai wali, maka kalian termasuk mereka. Kalau mencintai, kalau menjadikan mereka sebagai wali aulia, bisa batal Islamnya. Kalau tidak sampai batal Islamnya, maka dia telah berbuat kemungkaran yang sangat tinggi. Saya tidak sampai pada batal, tapi yang jelas itu perkara yang membatalkan keislaman. Jangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Awalnya terjemahannya adalah pemimpin, tapi kemudian mereka, waduh, masa sih nggak boleh jadi pemimpin? Diutak-utik biar boleh. Diutak-utik biar boleh. Terjemahnya diganti, teman setia. Yuk sami mawon. Aulia mau diterjemahkan dengan pemimpin atau mau dijadikan dengan teman setia, yuk sami mawon. Kenapa sami mawon? Dijadikan pemimpin enggak boleh, dijadikan teman setia saja. Nah, sekarang begini, Masyiral muslimin rahimakumullah.
sekarang terjemahnya teman setia. Jangan menjadikan mereka sebagai teman setia. Maunya biar kalau menjadikan pemimpin boleh, sehingga diterjemahkan dengan teman setia. Malah lebih parah, menjadikan teman setia saja nggak boleh, apalagi pemimpin. Teman setia, teman akrab, close friend, nggak ada kaitannya dengan wilayah kekuasaan, nggak ada kaitannya dengan decision maker yang merupakan kebijakan-kebijakan terkait dengan kekuasaan dan rakyat yang ada di dalamnya. Nggak ada kaitannya, itu nggak boleh. Apalagi dijadikannya sebagai pemimpin yang memiliki wilayah kekuasaan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kaum muslimin, yang lebih tidak boleh lagi. Jadi mereka mengganti pemimpin dengan teman setia. Sesungguhnya kalau kita paham bab al-wala dan al-baro, ya sami mawon, sesungguhnya malah lebih parah itu. Menjadikan teman setia saja nggak boleh, apalagi pemimpin. Tapi yang kita mau maksudkan intinya adalah ngutak-ngutiknya sedemikian rupa, padahal mereka sesungguhnya sudah paham lingkaran al-wala adalah Allah, Rasulullah, dan orang mukmin. Maka kepada orang kafir berbuat baik saja, tidak sampai pada wilayah cinta. Berbuat baik itu artinya memenuhi hak-hak mereka, hak sebagai teman di kampus, hak sebagai teman tetangga, partner bisnis, penuhi hak dengan semestinya dan berbuat adil, itu saja, tidak boleh lebih dari itu. Akrab gak boleh, apalagi pemimpin yang memiliki wilayah kekuasaan, lebih tidak boleh lagi. Jelas saja, tapi diutak-utik. Ini kan ketempelan orang Yahudi, tahu ilmu dengan gamblang, dan ayatnya gamblang. Ayatnya bukan ayat mutasyabihat. Ayatnya bukan ayat mutasyabihat yang maknanya bisa A, bisa B. Ayatnya bukan, ayatnya muhkamat, sehingga sangat gamblang. Itu diutak-utik seperti itu. Lalu bagaimana kalau alatnya mutasyabihat, lebih parah lagi diutak-utiknya. Nah, ini namanya ketempelan Yahudi. Apalagi terang-terangan seseorang yang merupakan sentral figur, dia memiliki umat, dan bahkan bukan di negerinya saja tetapi dunia, dengan terang-terangan mengatakan saya mencintai Yahudi. Saya ulangi lagi, saya mencintai Yahudi. Terus ayatnya mau dikemanakan? Ayatnya mau dikemanakan? Kalau berbuat baik silakan, gak ada larangan. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam, gimana ayatnya? Gimana? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat adil. Silakan berbuat baik, berbuat adil. Allah tidak pernah melarang. Tapi kalau sudah masuk wilayah cinta, haram. Bahkan terkait dengan keimanan yang bisa menghapus keimanan secara totalitas sehingga menjadi kafir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menjumpai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, mencintai musuh Allah dan musuh Rasulnya, itu orang kafir, meskipun bapaknya, meskipun anaknya, meskipun saudaranya, meskipun keluarganya. Bapak memang bapak, tapi kafir, gak akan mungkin anak mencintai bapaknya. Anak memang anak tapi kafir, gak mungkin papa mama mencintai anaknya dan seterusnya, gak ada. Kalau berbuat baik iya, tapi kalau mencintai sehingga ada hubungan loyalitas, gak ada, gak boleh.
Apa kelanjutan ayat ini? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka lah orang-orang yang dicatat di dalam hati ada keimanan. Jadi orang-orang yang dinyatakan oleh Allah dalam hatinya ada keimanan adalah orang yang menempatkan al-wala dan al-bara secara benar. Loyalitas kepada siapa? Kemudian berlepas diri kepada siapa? Jelas. Tapi kemudian orang sekarang utak-utik. Malah sebagian pesantren, mau direnovkan pembangunannya, disumbang sekian, kiainya diberangkatkan jalan-jalan sekian lama, fasilitasnya apa, kemudian syaratnya itu konsep tentang al-wala dan al-bara dihapus. Al-wala dan al-bara dihapus. Benar apa enggak informasinya demikian, Allah a'lam, tetapi bicara fakta, banyak orang-orang lulusan pesantren enggak ngerti ajaran al-wala dan al-bara, padahal Al-Qur'annya sangat gamblang. Wong teman-teman yang enggak nyantri secara khusus di pesantren tapi nyantrinya di Thoibah kan sebenarnya bukan pesantren, kos-kosan plus. Nah gitu ya. Di sini aja ngerti masalah al-wala dan al-bara. Masa yang di pesantren secara khusus nggak ngerti? Sampai ketika kita menjelaskan al-wala dan al-bara gitu dengan sangat gamblang, mereka tetap saja tidak ngeh. Sampai ada yang komentar, antum doer kayak apapun jelasin al-wala al-bara, nggak klik mereka, nggak paham mereka al-wala dan al-bara. Ini kan sayang sekali. Takuti. Nah ini namanya ketempelan Yahudi. Nah ketempelan Nasrani bagaimana? Ya banyak ketempelan Nasrani. Orang semangat berbuat ini rela korban uang, rela korban tenaga, bahkan rela cuti dari kantor, sakit-sakit dipaksain demi suatu ritual tertentu. Padahal nggak ada dalil, bahkan menyelisihi dalil. Ini namanya apa? Ketempelan Nasrani. Semangat beramal tapi tidak peduli petunjuknya. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir yang kita sampaikan adalah, kok kita hanya dilarang mengikuti Yahudi dan Nasrani, berarti boleh dong mengikuti agama yang lainnya? Karena agama banyak, ada Hindu, ada Buddha, ada Shinto, ada Konghucu, berarti boleh dong mengikuti yang lainnya. Karena yang dilarang hanya Yahudi dan Nasrani. Jawabannya bagaimana? Jawabannya Yahudi dan Nasrani saja gak boleh, apa yang lagi yang lainnya. Yahudi dan Nasrani pernah ada kitab samawi, Taurat dan Injil, itu aja gak boleh, apalagi yang lainnya. Jadi sama saja seperti pertanyaan dalam Al-Quran itu kan yang dilarang, wala taqul lahuma uff, janganlah kalian mengatakan kepada bapak ibu kalian yang gak boleh kan saya kan nojok bapak. Katakan saja, nggak boleh apalagi nonjok ya. Jadi ini jawabannya, namanya al-mafhum. Mana teman-teman mahasiswa? Mafhum muwafaqah ya kan, teman-teman santri mahasiswa sudah belajar usul fiqh, namanya mafhum muwafaqah. Ini saja, terima kasih dan mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.